Al-Wafi Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalawatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Halo semua, selamat pagi. Mungkin kalian nonton video saya pas subuh ya, habis subuh. Dan umumnya habis subuh tuh pada ngantuk. Jadi mungkin kalian bisa bangunin teman-teman kalian di sebelah kiri atau sebelah kanan kalian untuk dikasih tahu bahwa tausiahnya udah mau mulai. Sudah bangunin? Oke. Jadi, tausiah kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang angka. Tapi, angka itu sebenarnya apa sih? Angka kita pakai buat menghitung ya. Belajar di matematika, sudah sering sekali. Nah, coba, saya ingin nulis sebuah angka nih. Saya punya kertas. Nih, di kertas ini, saya akan menuliskan sebuah angka. Saya ingin kalian menebak di otak kalian sendiri angka apa yang saya tulis. Oke. Kalau kalian jawab 5, selamat, Anda benar. Kalau enggak apa-apa. Nah, kita ngomongin angka 5. Angka 5 itu termasuk angka yang besar ya. Untuk anak yang baru belajar ngitung, 5 itu termasuk besar. Tapi buat kita kan udah jago ya ngitungnya. Jadi angka 5 tuh lumayan kecil. Tapi bagaimana kalau saya tambahkan angka 5 ini dengan angka yang lain di belakangnya? Coba tebak. Oke. Kalau kalian menebak 9, kalian benar. Oke. 59. Mungkin jauh lebih besar daripada angka 5. Tapi itu masih kecil angkanya dibandingkan 100.000. Oke, saya tambahin lagi dah. Tapi saya nggak mau pakai angka yang macam-macam, capek. Kita akan pakai angka 0. 590. Dibandingkan 59, angkanya cukup gede, dikalikan 10. Tapi saya masih bisa nambah lagi. 5.900. 59.000. 59 juta. Saya bisa terus-menerus tambahin angka ini sampai kertasnya habis. Tapi kalau misalkan saya mau, saya bisa nambahin lagi pakai kertas lain, atau saya pakai kertas yang lebih besar. Jadi apakah ada batas untuk kita menghitung angka atau tak terhingga? Sebenarnya angka itu tak terhingga. Angka itu nggak ada batasnya, jadi tidak terhingga. Nah, sedikit miskonsepsi bahwa tak terhingga itu adalah sebuah jumlah, sebuah angka ya, sebuah angka di dalam garis angka. Jadi kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Pada akhirnya ada angka tak terhingga. Itu bukan seperti itu. Jadi angka tak terhingga itu adalah total seluruh angka yang ada. 1, 2, 3, 4, 50 juta, 50 miliar, triliun, dan seterusnya sampai nggak ada batasnya tuh. Nah, tuh jumlah seluruh angka itu adalah tak terhingga. Jadi tak terhingga tuh angka yang sangat besar, nggak bisa dipahami manusia. Bahkan manusia aja otaknya terbatas, ada kapasitas memori. Kayak kalian kalau download game di handphone atau di komputer kalian, misalnya 20 GB, laptop itu pasti ngasih tahu kan kalau game ini ukuran 20 GB, kalian punya 60 GB sisa memori. Nah, seperti itu, ada batasnya. Manusia juga gitu. Tapi kecepatan cahaya, kita ngomongin kecepatan cahaya sekarang. Kecepatan cahaya itu bukannya tak terhingga ya. Kecepatan cahaya bisa dihitung. Yaitu kurang lebih 1.080.000.000 kilometer per jam. Cepat sekali. Misalkan dari sini, saya dari Tangerang, saya ingin pergi ke rumahnya Donald Trump di Amerika dengan kecepatan cahaya. Yang saya lihat itu adalah sekejap perjalanan, nggak bisa dihitung. 1 detik kecepatan cahaya itu bisa memutarin bumi
7 kali, 7 atau 8 saya lupa. Pokoknya kecepatan saya itu sangatlah cepat. Dan ada hukum fisika dari Einstein kalau nggak salah ya, Albert Einstein atau siapa gitu. Nah, dia menyatakan bahwa benda yang memiliki massa tidak mungkin sampai kepada kecepatan cahaya. Kalau itu dari sudut pandang ateis sih. Kalau dari sudut pandang Muslim, itu namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya, kan kalian ingat kan perjalanannya Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Nah, diketahui bahwa jaraknya Mekah ke Palestina itu 1.500 km. Dan manusia kalau kita naik mobil aja atau naik mobil lama ya, naik pesawat 1.500 km tuh bisa berhari-hari ya, mungkin sampai seminggu, saya nggak tahu. Pokoknya kalau pakai ilmu konvensional kayak sekarang, nggak mungkin kita sampai dari Mekah ke Palestina dalam semalam. Tapi Nabi Muhammad mengendarai buraq. Buraq adalah kendaraan yang bisa terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kita sebagai manusia biasa nggak bisa memahami itu. Pengen dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ke-7 dalam satu malam. Jarak dari satu langit ke langit lain itu nggak dekat kayak segini, Pak. Jauh sekali jaraknya ya. Bahkan manusia aja yang kita bisa sampai ke bulan itu nggak nyampe ke langit kedua. Saking jauhnya jarak antara langit 1 sampai langit 2 itu. Nah, itu baru langit 2, belum langit 7, belum 3, belum 4, belum 5, belum sampai 7. Maka kita harus mengimani bahwa Nabi kita Rasulullah SAW pernah berkelana dengan kecepatan cahaya atau lebih. Nah, kalau kalian kasih tahu ini ke ateis, ya mereka bakal nolak lah, kan mereka nggak percaya sama kitab-kitab. Oke, kecepatan cahaya cukup tinggi lah, tapi angka-angka tinggi membuat pusing. Dan hari ini masih pagi, jadi kata kalian malah pusing seharian. Kita ngomongin yang kecil-kecil aja deh, yang nggak lama. Contohnya manusia. Umur manusia rata-rata 60 tahun. Nah, mungkin saya juga, mungkin kalian juga, wallahu alam. Bisa aja saya mati sekarang. Kayaknya enggak sih. Nggak tahu deh. Ya, bisa aja saya mati besok. Bisa aja kalian mati besok. Saya nggak mendoakan itu. Saya mendoakan semoga kita semua memiliki umur yang panjang ya, supaya kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Nah, umur manusia yang paling tua yang pernah masuk ke buku rekor Guinness adalah 122 tahun. Yaitu umurnya Jean Louis Calment. Dia adalah seorang wanita yang tinggal dari abad ke-19 sampai abad ke-20 dengan umur 122 tahun. 122 tahun itu 2 kalinya rata-rata umur manusia ya, 60 tahun. Buat kita lama banget. Tapi dibandingin dengan pohon tertua di dunia, yaitu pohon pinus bristlecone atau bristlecone pines yang memiliki umur 5.000 tahun. 5.000 tahun. Dari kalender kita 2020-2021 masih 3.000 tahun lagi ke belakang. Melewati, wah, lama sekali ya umurnya. Jadi fakta itu membuat kita sangat rendah hati gitu ya. Fakta bahwa umur kita nih kecil sekali dibandingkan umur pohon itu. Belum dibandingkan dengan umur dunia, belum bumi, belum kolam. Maka kita serasa direndahkan hatinya. Karena bagaimanapun juga, seberapa kuat kalian, seberapa berani kalian, seberapa tangguh kalian, seberapa tegar kalian untuk hidup, seberapa kuat keinginan kalian untuk bertahan hidup di dunia ini, maka bagaimanapun juga kalian pasti akan mati. Saya juga akan mati. Semua manusia akan mati. Maka jangan sombong. Tetaplah rendah hati. Dan jangan merasa bahwa kalian lebih unggul daripada orang lain. Karena gak ada yang tahu kapan kita mati.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.